Salam, selamat siang sahabat terkasih. Ada satu hal yang hampir semua orang pernah alami, tapi jarang mau dibicarakan, yaitu kegagalan. Bukan karena kegagalan biasa, tapi karena kegagalan yang membuat kita malu, yang membuat kita ingin menghilang, yang membuat kita merasa aku sudah jatuh terlalu jauh. Hari ini kita akan melihat satu kisah yang sangat jujur. Kisah tentang Rasul Petrus, seorang murid yang berkata, "Tuhan, aku siap mati untukmu." Tetapi beberapa jam kemudian berkata, "Aku tidak mengenal dia." Dan mungkin tanpa kita sadari, kita pernah ada di posisi itu. Sahabat terkasih, mari kita membaca Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Dari jauh, ia duduk dekat api unggun, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu datang tuduhan pertama, "Engkau juga bersama-sama dengan dia." Jawabannya, "Aku tidak mengenal dia." Kedua kali, ketiga kali, dan tepat saat itu ayam berkokok. Lalu Tuhan berpaling dan memandang Petrus. Tidak ada kata, hanya tatapan. Dan Petrus keluar, menangis dengan sangat sedih. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan momen itu. Api unggun menyala, suasana tegang, dan di tengah itu Petrus berusaha menyatu. Dia tidak ingin terlihat berbeda. Dia tidak ingin diserang. Dia tidak ingin disakiti. Dan ketakutan pelan-pelan menguasai hatinya. Petrus yang dulu berani berjalan di atas air, sekarang takut pada seorang pelayan perempuan. Apa yang berubah? Bukan Tuhan Yesus, bukan panggilannya. Yang berubah adalah keadaan hatinya. Dan bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Kita dulu semangat, sekarang dingin. Kita dulu berani, sekarang takut. Kita dulu dekat, sekarang jauh. Semua dimulai dari hal kecil, yaitu jarak. Sahabat terkasih, Alkitab mencatat satu kalimat penting. Petrus mengikuti dari jauh. Ini bukan sekedar posisi fisik, ini kondisi hati. Jarak dengan Tuhan tidak terjadi tiba-tiba. Dia pelan-pelan, doa mulai jarang,
firman mulai ditinggalkan, hati mulai kompromi. Dan saat tekanan datang, kita tidak kuat. Hari ini, mungkin kita tidak menyangkal Tuhan dengan kata-kata. Tapi, apakah hidup kita mulai menjauh? Sahabat terkasih, Petrus sebenarnya mengasihi Tuhan Yesus. Ini tidak diragukan. Tapi pada malam itu, ketakutan lebih besar dari imannya. Dan ketakutan bisa membuat kita berkata hal yang salah, melakukan hal yang tidak kita inginkan. Takut ditolak, disakiti, kehilangan, dianggap berbeda. Dan tanpa sadar, kita mulai menyangkal siapa yang kita percaya. Sahabat terkasih, saat ayam berkokok, Tuhan Yesus memandang Petrus. Bayangkan tatapan itu, bukan tatapan marah, bukan tatapan kecewa yang menghancurkan, tapi tatapan yang berkata, "Aku tahu dan aku tetap mengasihimu." Itulah yang membuat Petrus hancur dan menangis. Kadang yang kita butuhkan bukan teguran keras, tapi kesadaran bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Mari kita membaca selanjutnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus melihat Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus bertemu kembali dengan Rasul Petrus. Dia tidak berkata, "Kamu gagal." Dia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Seolah-olah setiap pertanyaan memulihkan setiap penyangkalan. Dan setiap jawaban Petrus diikuti dengan panggilan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat terkasih, ini yang luar biasa. Petrus gagal, tapi panggilannya tidak dicabut. Tuhan tidak berkata, "Kamu tidak layak lagi." Sebaliknya, Dia mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Artinya, kegagalan kita tidak menghapus rencana Tuhan atas hidup kita. Sahabat terkasih, setelah dipulihkan, Petrus berubah. Di Kisah Para Rasul, dia berdiri, berkhotbah, dan ribuan orang bertobat. Orang yang sama, yang dulu menyangkal, sekarang berdiri dengan berani. Apa bedanya? Karena dia sudah mengalami pemulihan Tuhan. Sahabat terkasih, hari ini mari kita refleksi. Yang pertama, apakah kita mulai menjauh dari Tuhan? Yang kedua, apakah kita membiarkan ketakutan menguasai? Yang ketiga, apakah kita berani kembali setelah gagal? Yang keempat, apakah kita percaya Tuhan masih punya rencana? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan hati yang jujur. Kami akui kami pernah jatuh.
Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Pulihkan kami dan bawa kembali ke dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kegagalan tidak membuat Tuhan menjauh. Justru sering menjadi titik awal pemulihan. Dan seperti Rasul Petrus yang pernah jatuh paling dalam, bisa dipakai Tuhan paling luar biasa. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.